Yo, halo, selamat datang kembali di WK Channel. Kali ini aku akan membahas alur cerita. Sebelum aku mulai, alangkah baiknya bantu aku untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe. Oke, sudah, terima kasih banyak. Bond dan Wuzi tertangkap dalam rencana rahasia gereja. Apapun yang terjadi, kadang kehidupan bisa tiba-tiba menjadi berbeda. Di mana terlepas dari upaya seseorang, mereka mungkin tidak berhasil untuk dapat melarikan diri. Bahkan jika mereka ingin bebas, seseorang tidak bisa melakukan apa-apa selain bernafas sambil ditahan seperti ini. Wuzi tidak peduli dengan penjara besi ini. Dia tidak akan hanya duduk dan diam di penjara. Dia mencoba keluar dari sana dengan wujud gugu. Dia mengeluarkan api yang begitu besar mengarah ke atas. Terlihat penjara itu masih kokoh. Saat itu jubah hitam bertanya, "Apa yang kamu pikirkan untuk keluar dari sini?" Wuzi menjawab, "Kakek Sake pernah mengatakan bahwa panas yang cukup dapat melelehkan besi. Jika Wuzi mengarahkan apinya ke titik sana, Wuzi berpikir penjara ini bisa terbuka. Saat penjara ini terbuka, saat itu juga Wuzi harus bisa melarikan diri dan segera menyelamatkan Todo dan Bond." Adegan berganti ke Bond. Bahkan ketika seseorang ingin melarikan diri, sesuatu yang mereka temukan tidak dapat mereka temukan, bahwa mereka manusia pada akhirnya akan mencari sesuatu selain bernafas. Mereka mulai berpikir, mari kita bahas ini lagi di dalam pikiran Bond. Bagaimana Bond berakhir seperti ini? Wuzi dipaksa untuk mencoba membangkitkan Sake Hanui untuk menentukan di mana Wuzi adalah seorang utusan iblis atau utusan Tuhan. Tapi pada akhirnya Wuzi hanya menyisakan mayat yang tidak bisa bergerak. Berbeda dengan Tuan Putri Anna, orang suci tidak bisa hidup kembali. Tapi kenapa hal itu bisa berbeda? Ini teori dari Bond. Wuzi belum pernah bertemu Sake Hanui sebelum Sake Hanui meninggal. Karena itu, Wuzi tidak pernah bisa memahaminya. Siapa orang suci itu? Ketika Sake Hanui masih hidup, Bond pikir itu mungkin. Kemampuannya hanya menegaskan keberadaan jiwa, selama jiwa memiliki efek pada Wuzi. Intinya wujud yang pernah Wuzi pakai. Jika jiwa itu masih ada, kemungkinan bisa hidup kembali. Lalu mereka ditangkap. Dan pengorbanan besar dibuat Todo. Adegan balik ke Wuzi yang masih belum menyerah dari penjara besi itu. Wuzi terus-terusan melancarkan apinya di sudut atas itu. Sampai dia membuat bangunan dari bata untuk memaksa penjara itu terbuka. Dengan jarak yang begitu dekat, Wuzi mencoba lagi. Tapi dia merasakan sesuatu membuat Wuzi terjatuh saat itu. Wuzi tidak mengerti dengan penjara ini kenapa masih belum bisa terbuka, dan bertanya apakah api gugu tidak cukup untuk membuka penjara ini. Saat itu Wuzi merasakan tubuhnya terasa aneh. Wuzi segera mengubah bentuknya menjadi Tonari, tapi masih saja dia tidak merasa lebih baik. Jadi menurutnya ini bukanlah racun. Jubah hitam mengetahui ada yang aneh dari tubuh Wuzi. Wuzi langsung bertanya, lalu apa yang harus aku lakukan jika aku tidak segera menyelamatkan Bond dan Todo? Jubah hitam meminta Wuzi menunggunya saja. Jika Wuzi bersembunyi seperti ini, seharusnya tidak ada keributan di luar, dan orang-orang dapat menjalani hidupnya mereka dengan damai. Bagaimanapun juga, menurut Jubah hitam, semua yang telah terjadi disebabkan kesalahan Wuzi, yang telah membuat konflik dan orang-orang telah banyak yang meninggal. Wuzi tidak bisa jika harus menunggu, karena Wuzi ingin menolong Todo dan Bond. Jubah hitam bertanya, dan apa yang akan kamu katakan jika mereka sudah mati? Wuzi tidak percaya jika Bond dan Todo mati, karena Wuzi masih belum bisa meniru wujud mereka. Wuzi yakin mereka berdua masih hidup. Mereka berdua masih tengah menjalani hidup mereka. Mereka masih memiliki kehidupan untuk dijalani. Mereka memiliki sesuatu yang harus dilakukan. Semua orang harus sedikit puas dan tinggalkan hidup ini dengan setidaknya senyum di wajah mereka.
Hal itu benar seperti apa yang dikatakan Tonari. Fuzi berkata, jika seseorang merengut mereka dari hidup mereka, mereka tidak akan bisa meninggalkan senyumnya kan? Itu hanya akan menghasilkan penderitaan. Jubah Hitam menjawab, jika kamu tahu bagaimana rasanya manusia mengalami penderitaan, betapa luar biasanya dirimu, hampir seolah-olah kamu sendiri telah menjadi manusia. Saat itu Fuzi kesadarannya mulai hilang. Sebelum Fuzi tepar, dia berkata, apakah begitu? Lalu dari atas ada cairan yang begitu panas, menetes ke bawah menuju Fuzi. Saat itu Fuzi merasakan panasnya cairan itu. Jubah Hitam yang melihat itu menganggap pemandangan ini luar biasa. Mereka menuangkan besi cair kepada Fuzi. Dia bertanya ke Fuzi, apa yang akan kamu lakukan, Fuzi? Dapatkah kamu merasakannya dan memberitahu Fuzi? Besi harus menyelesaikan tahap ini, tentang panas ini, sebelum bisa meleleh. Kamu tidak bisa menangani panas sebanyak ini kan, Fuzi? Segera setelah daging kamu meleleh, tubuh kamu mulai meregenerasikannya. Jubah Hitam ingin tahu apa yang terjadi setelah ini, karena tubuh Fuzi akan benar-benar larut, atau besi yang akan mengeras. Jubah Hitam akan menghitung berapa lama tubuh Fuzi dapat bertahan dari panas ini. Dia memulai menghitungnya. Para anggota gereja telah memenjarakan Fuzi. Ini masih setengah dari pekerjaan mereka. Saat itu Kahak mencoba membebaskan Fuzi, tapi kenokor di tangannya tidak bisa melewati besi itu. Kahak mempunyai rencana menunggu sampai malam dan kemudian mengeluarkan gumpalan besi itu dari sana. Kokoa yang mendengar itu memberitahu Kahak, jika Kahak menyerang sembarangan, Kahak akan mengacaukan segalanya. Untuk saat ini Kokoa menyarankan untuk memanfaatkan keangkuhan anggota gereja yang memiliki keimanan. Kahak tidak tahu maksud Kokoa. Adegan berganti ke Bon. Todo merasakan keberuntungan yang telah selamat dari kematian. Jika tidak ada sapu tangan ini, Todo kemungkinan akan mati. Bon yang mendengar itu tidak asing dengan suara itu. Saat itu Todo juga tidak percaya Bon juga dipenjara di sini. Inilah keberuntungan Todo. Para anggota gereja menunjukkan ke warga di sana. Mereka telah berhasil mengatasi Fuzi di dalam sel ini. Orang-orang di sana ada juga yang tidak percaya jika Fuzi benar-benar mereka tangkap. Todo masih hidup. Fuzi telah ditenggelamkan dalam besi. Pertahanan tanpa melakukan apa-apa selain bernafas. Apa yang bisa didapatkan saat waktumu habis? Untuk sebagian besar makhluk hidup, pertama, hampir seolah-olah nafasmu berhenti. Kamu perlahan melupakan. Apakah kamu sudah selesai? Apa yang ingin kamu lakukan? Si kampret mendatangi Bon. Besok cobaan Bon yang dianggap kafir dimulai. Jika Bon ingin meninggalkan kandang ini, Bon diminta merenungi kesalahan masa lalunya dan berdoa kepada Tuhan. Bon langsung memaki dia jika si kampret itu si Anu dari gereja Bennett. Bon tidak tahu tentang semua hal yang sesat ini, tapi papanya tidak akan membiarkan si kampret ini lolos. Bon akan segera keluar dari sini. Kampret memberitahu, sebenarnya mereka sudah menerima uangnya, tebusan dari Uralis, untuk mereka bertiga. Tapi ini uang ternodai karena telah dibuat oleh Fuzi, membuat mereka menolak uang itu. Si kampret pamit pergi, mereka akan memulai ujian ke Bon, mulai besok. Nixon meminta Bon jangan melihat ke bawah. Bahkan jika Bon akan dieksekusi, mereka akan selalu berada di sisi Bon. Pen dengan polosnya dan muka cengohnya bilang, ya, mati tidak terlalu buruk juga. Bon menjawab, bacot kalian, bagaimana bisa? Kalian orang yang sudah mati, tidak akan mengerti perasaanku. Sekarang jangan buang waktu kalian untuk menghiburku. Kasih tahu aku jalan keluarnya, supaya bisa keluar dari penjara ini. Mereka tidak bisa meninggalkan tempat ini, karena Nixon dan Van takut ketinggian.
Bon yang tahu jawaban dari mereka membuat Bon marah sambil merengek. Karena baru kali ini, arwah penasaran takut ketinggian. Saat itu juga Bon berteriak kencang-kencangnya. Saat itu ada bocil dengan muka ngeselin, meminta Bon diam karena sudah mengganggu dia. Bocil itu terlihat sudah lebih lama di penjara ini. Dia bernama Cabu. Cabu berada di penjara karena mencuri roti. Bon yang mengetahui sebab dia di penjara merasa Cabu orang bodoh. Kenapa dia bisa melakukan itu? Dan menyarankan Cabu jika tidak punya roti, seharusnya Cabu makan buah persik. Uralis terkenal dengan buah persik mereka. Cabu menjawab, ini di Ilsarita, bukan Uralis. Bon bertanya, dan siapa wanita di sampingmu itu? Apakah dia ibumu? Cabu tidak tahu apa yang dimaksud Bon. Cabu menceritakan ibunya ditangkap bersamanya, tapi mereka membawanya pergi ke tempat lain. Bon yang merasa iba berkata, sungguh disayangkan Je, aku tidak berpikir ibumu masih hidup. Saat itu juga Bon merasakan gambaran bocil kematian. Cabu tidak pernah berpikir ibunya sudah mati. Bon tidak terima apa yang dilakukan Cabu. Bon adalah pangeran. Cabu orang biasa, kenapa sampai berani menggambar Bon? Semua ini menurut Bon mengerikan. Todo langsung menjawab, yang mengerikan itu kamu pangeran. Bagaimana bisa kamu mengatakan sesuatu yang begitu kejam? Bon tidak masalah jika menjadi jahat. Apa gunanya kebohongan? Semua hal yang dapat Bon lihat adalah sesuatu yang layak dipercaya. Jika Bon mencari harapan dalam semua yang tidak dapat Bon lihat, suatu hari Bon akan dihancurkan oleh keputusasaan. Seperti cara papanya, dari tempat Bon tidak bisa melihatnya, ayahnya memilih adiknya daripada Bon secara diam-diam. Pagi harinya, Bon memulai percobaan pertamanya dan meminta menjawab semua pertanyaan mereka dengan jujur. Laporan mengatakan Bon menangkap Fuji di daerah Kargal. Bagaimana Bon menemukan Fuji ketika Fuji bisa bersembunyi di keramaian? Bon diberitahu bagaimana menemukannya oleh mereka atau yang dimaksud roh. Bon kira merekalah yang memanggil roh itu. Bon ditanya kenapa Bon tidak curiga jika mereka adalah pelayan iblis. Bon tidak benar-benar tahu. Maksudnya, mereka adalah orang-orang yang bisa diajak bicara secara normal. Mereka semua baik. Mereka mempunyai bentuk yang berbeda. Satunya memiliki pedang yang tertancap di kepalanya, dan yang satunya lagi tangannya buntung satu. Kebanyakan dari mereka terlihat seperti mereka sebelum mati, tetapi tidak semuanya. Betapa terkejutnya Todo saat itu, yang mengetahui selama ini Bon bisa melihat orang yang sudah mati. Saat itu Bon senang karena sudah diberi makanan, 1 potong roti masing-masing untuk mereka. Cabu juga senang sudah mendapatkan roti. Dia menikmati roti itu sedikit demi sedikit, berbeda dengan Bon yang langsung memakannya. Dan Bon menganggap mereka tidak adil dalam memberikan makanan, karena porsi makanan mereka sama. Sedangkan Bon lebih besar, harusnya diberikan lebih banyak daripada Cabu. Cabu sangat pengertian pada Bon. Dia membagi setengah rotinya untuk Bon. Bon merasa senang, saking senangnya, semua roti Cabu diambil. Dia ngomong ke Cabu, kau anak yang baik, dan akan memanggil Cabu di kerajaan Uralis suatu saat nanti. Cabu saat itu menjadi Saitama Boy. Dengan beberapa gambarannya, membuat Bon berteriak kesakitan. Membuat Todo khawatir. Todo yang saat itu masih makan rotinya, dia menyuruh Bon memiliki setengah rotinya Todo. Bon menilai Todo sangat luar biasa. Dan Bon memberitahu Todo, kamu akan kehilangan berat badan. Jadi itu adalah 2 burung dengan 1 batu. Maksudnya mendapatkan 2 keuntungan. Todo memberi Bon. Bon akan kenyang. Todo akan kurus. Dengan satu cara itu. Todo dengan muka yang kesal bilang, ya aku kira kamu benar. Cabu berterima kasih ke Todo. Berkat Todo, Cabu bisa memberikan setengah rotinya untuk ibunya. Pagi harinya Bon berlanjut ditanyain, kamu menggunakan kekuatan iblis itu di kota-kota di seluruh negeri untuk mendistribusikan makanan dan membuat senjata dan uang. Kamu tidak pernah merasa bahwa kamu berdosa? Bon menjawab, tetapi jika kamu membantu seseorang yang kelaparan, bukankah itu membuat semua orang bahagia? Apa itu dosa? Melafalkan seseorang dari babak kedua, bagian 26 di kitab suci Bennett. Bon saat itu pelongo-pelongo, tapi Nixon membantunya. Senyum itu adalah makanan yang akan mengatasi perut kosongmu. Kita bersyukur atas makanan yang diberikan oleh Bennett untuk mengisi tubuh dan hati kita. Orang-orang itu terkejut.
karena Bon paham dengan baik kitab Bennett. Waktu pun cepat berlalu. Bon berterima kasih ke Todo, sudah membagi rotinya setiap hari. Bon bertanya, ada apa dengan benang ini? Todo memberitahu, dia memilikinya di bawah bajunya. Jika tidak ada itu, dulu mungkin pedang akan menebus perut Todo. Bon berpikir, bukan benang itu yang menyelamatkan Todo, tapi lemak dalam tubuh Todo yang menyelamatkan Todo saat itu. Todo bertanya, bunga apa yang disukai Bon? Bon suka semua bunga, tetapi jika Bon harus memilih satu, Bon akan mengatakan bunga persik. Saat itu Cabu terlihat sibuk dengan roti-rotinya. Bon bertanya kepada Cabu, sedang apa? Cabu langsung menjawab, tidak ada apa-apa. Pagi harinya, berlanjut Bon ditanya-tanya mereka. Bon ditanya apakah seseorang Bon percaya memiliki kekuatan. Kekuatan hadiah dari Tuhan. Bon tidak tahu. Kenapa kamu pikir kamu memiliki kekuatan ini? Bon langsung menjawab, karena dirinya bisa menggunakan kekuatan itu untuk kebaikan. Tapi kenapa Bon? Kenapa bukan adiknya? Mengapa menurutmu Tuhan secara khusus memilihmu? Bon menjawab, karena dia akan menjadi raja. Orang-orang di sana langsung tertawa karena ucapan Bon. Dewa Bennett memberikan sedekah secara merata kepada yang kelaparan. Jika kekuatan Bon itu adalah hadiah dari Tuhan, Bon harus membuktikannya. Bon segera membuktikannya. Rambut hitam, pita rambut kain polos, dan pakaian kemerahan. Kuku jari kelingking kirinya pendek. Bon menunjuk salah satu orang di sana dan bertanya, apa itu mengingatkan seseorang? Dia adalah wanita yang kamu bunuh saat membawa bocah ini ke sini. Membuat mereka ribut, bertanya-tanya fakta itu apa benar. Ketua di sana bertanya, bagaimana hadiah dari Tuhan itu? Bon tidak tahu. Dalam pikiran Bon, kenapa? Apakah aku ingin menjadi raja di tempat ini? Kemungkinan tidak. Bon tidak pernah punya alasan yang bagus untuk hal itu. Todo memberitahu mereka untuk melihat bayangan yang indah pada dinding tebing. Dia tidak ingin kehilangan mimpinya. Itu saja.